Suara saya apakah terdengar jelas, Pak Wahid? Jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Amik Sopeng ya yang telah mengundang saya sebagai pemateri. Terima kasih juga kepada Bapak Zul Rahmat selaku Ketua Amik Sopeng. Kemudian pada Pointer Club Amik Sopeng. Terus terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu ini beliau adalah teman kuliah saya dulunya ya. Kita satu alma mater dulu di Bandung. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Sivitas Akademik di Amik Sopeng serta teman-teman semua peserta workshop hari ini. Oke, hari ini sesuai tema ya, kita akan belajar tentang mengenal UI UX design. Nanti kita akan bahas UI UX design dari basic sampai nanti saya coba gambarkan project-project apa aja sih yang udah pernah saya kerjakan gitu. Dan hasilnya seperti apa nanti saya akan coba share hasil-hasilnya seperti itu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja saya masuk ke materi ya. Hari ini saya kasih judul untuk mengenal UI UX design. Oh ya, sebelumnya sesuai yang tadi Pak Wahyu kenalkan, nama saya Rifki Farudin ya. Saya dosen di salah satu universitas swasta juga di Cirebon. Jadi kebetulan kami juga di sini ada mata kuliah UI UX design Pak, dan itu baru berjalan kira-kira 3 semester lah untuk mata kuliah ini. Gitu. Oke, lanjut aja langsung. Nah, outline materi hari ini saya akan bagi jadi 4. Yang pertama itu kita akan belajar apa sih UI UX itu, kemudian nanti apa aja elemen dari UX desainnya, kemudian ada fundamental UI desainnya, dan yang terakhir nanti ada UI UX prosesnya. Nah, jadi di pertama itu kita akan cari tahu nih apa sih UI UX itu, gitu ya. Kemudian nanti di outline berikutnya adalah elemen UX design. Kita akan belajar apa aja yang harus ada di dalam UX design. Kemudian nanti fundamental UI-nya. Nah, nanti kita akan cari tahu gimana sih milih font yang baik, gimana sih cara memilih color yang baik untuk ditampilkan di dalam UI-nya. Kemudian nanti ada UI UX prosesnya. Jadi saya akan jabarkan dari awal proses pembuatan UX sampai UI-nya sampai nanti rilisnya seperti apa. Termasuk nanti saya akan coba berikan gambaran-gambaran project-project yang pernah saya kerjakan. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk, yaitu apa itu UI UX. Mungkin sebagian udah pada tahu ya UI UX itu apa, tapi mungkin saya akan coba jelaskan UI UX itu apa. Nah, UX sendiri dicetuskan oleh Don Norman pada tahun 1995. Ya, beliau juga salah satu orang dari Apple Inc. ya, yang sekarang membuka sertifikasi khusus untuk UI UX design. Kalau UI desainnya sendiri itu diperkenalkan oleh Apple di tahun 1980-an ya. Jadi dulu namanya itu bukan UI tapi GUI atau Graphic User Interface ya. Mungkin sampai sekarang masih dipakai. Kalau di dalam skripsi suka ada GUI atau Graphic User Interface, itu sudah ada di tahun 1980, sedangkan istilah UX desainnya itu baru ada di tahun 1995 ya. Jadi terbayang ya, kalau misalkan dulu komputer atau alat-alat elektronik di tahun sebelum 1980 itu belum ada yang namanya user interface atau belum ada yang namanya GUI. Nah, jadi kita ketika mau buka program, mau buka aplikasi gitu ya, itu harus menggunakan coding. Jadi nggak kayak sekarang. Sekarang itu kan kalau misalkan buka aplikasi Word, ya udah ada Word-nya gitu, udah ada icon-nya, kita bisa tinggal klik, muncul tampilannya gitu. Terus kalau mau pilih dokumen baru, kita tinggal new, terus new dokumen. Nah, kalau dulu nggak seperti itu. Kalau dulu sebelum ada graphic user interface, kita harus membukanya berdasarkan coding. Ya. Mungkin teman-teman juga udah belajar ya, kayak misalkan kalau kalian belajar Pascal atau belajar aplikasi-aplikasi basic lainnya. Nah, seperti itu gambaran
dulu bahwa komputer tidak ada user interface-nya, seperti itu. Oke, di sini ada user interface ya. User interface itu apa? User interface adalah bagian visual dari sebuah produk aplikasi digital yang menyangkut pada bagian sebuah informasi yang dapat ditampilkan. Nah, jadi user interface adalah visualnya ya. Kalau visual berarti apa? Kalau visual itu berarti yang terlihat oleh mata kita. Nah, itu bagian visual atau bagian luarnya ya. Kayak PowerPoint ini adalah bagian visual dari user interface ya, menyangkut apa? Menyangkut informasinya yang apa yang dapat ditampilkan nantinya. Sedangkan nanti untuk user experience-nya sendiri adalah sebuah pengalaman seorang dalam menggunakan atau berinteraksi dengan sebuah produk ataupun jasa. Nah, jadi kalau experience itu lebih ke arah, oh saya pakai aplikasi ini enak nih, saya pakai aplikasi ini mudah nih, saya pakai aplikasi ini sangat terbantu nih. Nah, itu adalah experience atau pengalaman kita sebagai user ketika menggunakan sebuah produk. Nah, itu adalah user experience, seperti itu. Nah, ini ada perbedaannya antara UI dan UX. Ya, di sini ada UI berfokus pada bagian visual, ya, kreatif dari sebuah informasi, sedangkan UX-nya sendiri berfokus pada arsitektur, konten, dan elemen sebuah informasi. Nah, jadi Pak, prosesnya gimana nanti? UI dulu, apakah UX dulu? Kalau di dalam pekerjaan, yang pertama kali dikerjakan adalah UX-nya dulu. Ya, jadi kita itu nggak bisa langsung gambar sebuah prototipe tanpa melewati UX-nya. Jadi kita harus research dulu, harus melakukan arsitektur informasi, pembuatan konten, dan elemen-elemen apa aja yang nanti harus ada di dalam sebuah halaman atau page atau aplikasinya. Baru nanti kita lanjut ke dalam UI-nya, seperti itu. Nanti saya coba gambarkan ya, jadi prosesnya itu seperti apa. Jadi inilah perbedaannya. Kalau UX berfokus pada arsitektur, konten, dan elemennya, ya. Kalau UI berfokus pada visual dan informasinya nanti seperti apa. Jadi kalau UX itu sebenarnya kalau di dalam desain tuh kita bisa sebut layouting ya. Layouting di dalam desain itu bisa masuk ke dalam bagian dari UX-nya nanti. Karena ada hierarki yang harus kita pilih. Jadi di dalam halaman ini apa sih yang akan kita tunjukkan? Contoh ya, di dalam PowerPoint ini saya ingin menonjolkan perbedaan UI dan UX. Makanya perbedaan UI dan UX ini saya kasih font yang lebih tebal atau lebih besar gitu. Baru nanti intinya apa? Intinya ada di sini. Gitu. Seperti itu kurang lebih perbedaannya. Nah, kemudian UI UX design sendiri apa? Yaitu sebuah proses membuat desain visual ya dari sebuah produk digital yang dapat memberikan sebuah pengalaman pada penggunanya. Nah, kenapa kita bisa bilang bahwa desain visual untuk pengalaman? Nah, karena dasar dari UI UX itu bukan hanya sekedar buat prototype atau bukan sekedar hanya membuat UI, bukan sekedar membuat gambar aplikasinya aja. Tapi kira-kira aplikasi ini nantinya bisa digunakan atau tidak gitu. Aplikasi ini apakah sesuai dengan user atau tidak. Makanya dia disebutnya adalah UI dan UX ya. Jadi semuanya itu bergantung kepada siapa? Bergantung pada user atau calon penggunanya. Seperti itu. Ya. Jadi makanya di sini perlu garis bawahi adalah untuk memberikan sebuah pengalaman pada penggunanya. Jadi semerta-merta aplikasi itu tuh bukan hanya dibuat, tapi nantinya bisa digunakan dengan baik. Dengan baik pun tidak cukup, tapi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan usernya seperti apa, gitu. Ini ada contoh gambaran UX dan UI ya. Di sini ada botol saus tomat ya. Mungkin teman-teman udah sering lihat gambaran-gambaran ini di dalam UI UX ya. Contoh yang UI-nya bagus tapi belum tentu UX-nya bagus ya. Nah, di dalam UI UX design
itu harus keduanya dapat digunakan dengan baik. Makanya antara UI dan UX itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Contohnya di sini ada botol yang satu ya, botol yang kiri itu botol beling, ternyata secara tampilan bagus, tapi pas digunakan tidak sesuai atau sulit digunakannya. Sedangkan untuk botol yang kanan itu botol plastik ya, secara tampilan cukup oke atau bagus ya sebenarnya, dan mudah digunakan seperti itu. Itu adalah gambaran dari UI UX yang baik nantinya. Nah, ini ada sedikit gambaran UI UX ya. UX sendiri adalah design is what makes an interface useful, dan UI design is what makes an interface beautiful. Jadi yang UX itu atau berguna atau sesuai dengan kebutuhan, sedangkan UI itu harus beautiful, harus enak dilihat, harus jelas ya, mana heading, mana nanti ada body, mana ada konten. Nah, itu harus jelas di dalam UI. Jadi antara UI dan UX ini untuk saat ini ya, untuk saat ini di perusahaan-perusahaan besar kayak Gojek, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, ini adalah hal-hal yang sangat diperhatikan. Karena apa? Karena itu semua adalah larinya nanti terhadap kepuasan pengguna. Ya, kenapa sih Gojek selalu memperbaiki tampilannya, selalu berubah tampilannya? Nah, itu karena adanya respon dari kita. Gojek tuh mereka itu sering melakukan research tanpa kita ketahui ya. Jadi mereka tuh suka ngeliat kita kalau pengen nge-order makanan tuh butuh waktu berapa lama ya. Mulai dari apa? Mulai dari buka aplikasi, terus cari makanan atau cari GoFood-nya dulu, menu GoFood-nya, cari makanannya, terus cari lokasinya di mana. Nah, itu butuh waktu berapa lama. Nah, sehingga Gojek selalu melakukan perubahan. Dimana kalau dulu kita harus nentuin nih titik pengantarannya mau kemana. Nah, kalau sekarang kan Gojek udah secara otomatis titik pengantarannya adalah sesuai dengan GPS yang kita punya, kecuali kalau kita mau merubah si alamat pengantarannya tersebut. Nah, itu adalah salah satu gambaran bahwa UI UX itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, contoh lainnya apa? Contoh lainnya kalau kita belanja di Shopee, ya, di Shopee itu mungkin ya dulu itu tampilan halaman awalnya sangat ribet, ya, atau bahkan tampilan awalnya dulu banyaknya rekomendasinya adalah pakaian. Nah, tapi sekarang seiring berubahnya user, keinginan user ya, akhirnya tampilan-tampilan awalnya pun banyak berubah. Kayak misalkan sekarang ada rekomendasi atau terkait dengan hasil pencarian kita. Nah, itu semua berdasarkan research yang mereka lakukan gitu. Oke, next kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu elemen UX design. Di UX design itu ada yang disebut dengan 5 plans of UX design, bukan pesawatnya 5, tapi ada 5 elemen di dalam pesawat ya yang digambarkan ke dalam UX design. Nah, ini ada yang mulai dari abstrak sampai nanti ada yang sampai ke konkretnya. Mulai dari strategi. Strategi itu adalah hal yang paling abstrak di dalam UX design. Kenapa abstrak? Karena kita sebenarnya belum tahu arahnya mau kemana. Nah, disitulah kita melakukan research nantinya. Kemudian nanti ada scope, ada structure, ada skeleton, ada sampai ke surface atau bagian paling konkret di dalam UX design. Ya, ini akan kita coba jelaskan satu-satu. Nah, ini di dalam strategi plan ya, atau hal yang paling abstrak yang pertama kali dilakukan oleh UX design, yaitu menetapkan kebutuhan user. Ya, jadi misalkan kita ingin membuat sebuah aplikasi, contohnya saja e-learning lah ya, e-learning di dalam, atau ada masalah apa dulu kita di dalam kampus, misalkan
di dalam kampus ini kita ada masalah pembelajarannya kurang efektif karena e-learning di dalam kampus kita gitu ya masih kurang masih kurang enak digunakan atau masih kurang fiturnya. Nah, itu adalah salah satu permasalahan yang ada di dalam kampus kita. Nah, kita coba pecahkan. Berarti dari situ kita punya masalah bahwa aplikasi di dalam kampus itu masih kurang powerful untuk dapat kita gunakan. Nah, kemudian nanti kita akan bisa menentukan siapa target usernya, apa aja kebutuhan mereka. Nah, kita harus cari tahu nanti apa sih kebutuhan mahasiswa itu gitu untuk aplikasi e-learning tersebut. Ya, kemudian nanti kita akan menetapkan objektif produknya atau bisnisnya. Jadi identifikasi solusi yang dapat mencapai tujuan bisnis. Nah, jadi kita nanti itu membuat aplikasi ya, bukan hanya membuat aplikasi, tapi kita harus berangkat juga melalui tujuan bisnisnya apa gitu. Jadi aplikasi itu dibuat tujuannya untuk apa? Nah, kemudian tujuan bisnisnya apa? Ya, misalkan kalau kita untuk melakukan pembayaran di dalam kampus secara online, nah itu adalah tujuan bisnisnya untuk mempermudah pembayaran online di dalam kampus. Nah, itu ada di dalam strategic plan atau ini bisa kita sebut nantinya ke dalam UX research. Nah, itu yang bisa kita gunakan nantinya. Itu ada di 5 plans UX design. Ya, itu ada di strategi plan. Itu hal yang paling abstrak yang harus kita tentukan awal. Kemudian kita lanjut ke dalam scope plan, ya. Scope plan ini kita akan menentukan spesifikasi fungsional, menentukan kemampuan sistem dalam menunjang fungsionalitas produk. Nah, nanti kita harus tahu nih fitur apa aja yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Seperti itu. Terus menetapkan kriteria konten, menjelaskan bagaimana sistem melakukan komunikasi keluar, memberi detail strategi informasi sesuai dengan brand communication. Nah, di sini ada brand communication. Brand communication itu contohnya kalau kita pakai aplikasi internet banking, ya. Internet banking misalkan BCA. BCA itu brand communication-nya adalah ketika berkomunikasi di dalam aplikasi, mereka menggunakan saya dan Anda. Nah, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan aplikasi semisal Dana ya, Dana itu bisa pakai istilah aku dan kamu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita tetapkan nantinya di dalam scope plan, menentukan brand communication-nya seperti apa. Nah, misalkan kalau kita dalam akademik berarti bisa jadi pakai aku kamu atau saya Anda atau dosen dan mahasiswa atau apalah nantinya itu bisa ditentukan di dalam scope plan. Kemudian selanjutnya ada structure plan ya, menetapkan interaksi desain, mendeskripsikan bagaimana merespon aktivitas user, menetapkan model information arsitektur, mendesain informasi yang diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok agar dapat memahami struktur produk dengan mudah. Nah, di struktur plan ini kita akan membuat yang namanya information arsitektur. Information arsitektur tuh mudahnya adalah menentukan menu apa aja, ya, menentukan menu apa aja yang nanti akan ada di dalam aplikasi kita. Misalkan kalau menu home berarti nanti ada profil kampus, ada berita, ada apa lagi ya, jadwal. Nah, itu bisa ada di dalam menu home. Terus ada di dalam menu mahasiswa. Di mahasiswa berarti ada apa aja? Ada jadwal kuliah, ada hasil nilai UTS, ada hasil nilai UAS, ada IPK, ada pembayaran dan lain-lainnya. Itu kita bisa tentukan di dalam struktur plan nantinya. Seperti itu. Jadi di struktur plan itu tugas kita adalah menentukan information arsitekturnya seperti apa. Nah, kemudian ada skeleton plan. Nah, menetapkan interface design, mendesain elemen yang dapat berjalan secara fungsional. Kemudian ada menetapkan information design, menetapkan elemen informasi yang dapat memberikan penjelasan untuk masing-masing fungsionalnya. Menetapkan navigasi desain, mendesain tampilan utama yang dapat mempermudah user dalam menavigasikan produk. Nah, di skeleton plan ini kita udah mulai coba
menggambarkan nih. Tadi kan di sini kita udah menentukan strukturnya ya, informasi arsitekturnya. Nah, kemudian di skeleton plan ini kita udah mulai masuk menggambarkan ya. Jadi kita gambarkan apa sih yang ada di dalam home tadi. Di dalam home tadi misal ada berita, ada informasi kampus, ada sejarah kampus, ada jadwal-jadwal kegiatan. Nah, nanti kita di skeleton plan ini mulai menggambarkan kira-kira desain berita seperti apa ya? Kira-kira desain untuk informasi kampus seperti apa? Desain untuk tanggal atau kegiatan tersebut seperti apa? Nah, itu kita bisa gambarkan di skeleton plan nantinya. Nah, kemudian ada yang namanya surface plan, yaitu menentukan sensory design, menentukan susunan informasi yang akan ditampilkan secara visual, menentukan respon sistem pada saat melakukan suatu action, ya, baik itu bisa dari suara atau visual nantinya. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika kita ingin melakukan register, ya, ketika kita melakukan register, kita isi input nama, NIM, terus nanti ada email, nomor telepon dan lain-lain. Ketika kita submit, itu ada respon dari si desainnya ini. Responnya untuk apa? Misalkan, apakah Anda yakin dengan biodata Anda atau apakah biodata yang Anda masukkan sudah sesuai? Nah, itu ada di tahap surface plan, ya. Jadi untuk UX elemen ini ya, preference ini itu belum masuk ke dalam UI design. Ya, jadi nanti setelah ini baru kita akan masuk ke dalam UI desainnya seperti itu. Jadi istilahnya kalau di UX itu nanti kita akan buat yang namanya wireframe. Nanti saya akan jelaskan di bawah ya nanti. Oke, nah ini ada gambaran secara keseluruhan. Di sini ada strategi, scope, structure, skeleton, surface. Nah, di strategi ini kita apa aja yang kita cari? Yang kita cari adalah problem, terus ada target usernya, business goal-nya, produk objektifnya seperti apa. Yang tadi saya udah jelaskan tuh, problemnya apa di kampus tersebut. Atau kalau misalkan kita punya objek atau studi kasus di sebuah perusahaan, kira-kira perusahaan ini butuh apa ya, aplikasi apa ya itu, atau butuh ada permasalahan apa ya. Nah, itu bisa kita cari seperti itu. Target usernya siapa? Terus bisnis goal-nya seperti apa? Apakah ingin mempermudah, apakah ingin mengembangkan bisnisnya jadi lebih luas? Nah, itu kita harus bisa cari tahu bisnis goal-nya. Kemudian produk objektifnya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu scope. Kemampuan sistemnya seperti apa nanti? Terus informasi strateginya seperti apa, brand communication-nya, ya. Kemampuan sistem tuh nanti kita gambarkan juga dalam UX design, yaitu dengan cara melihat kemampuan dari yang kita punya. Misalkan di kampus kita punya server jenis A, nah kita juga harus menyesuaikan hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai misalkan di kampus kita untuk servernya itu masih PHP 5, tapi kita buat aplikasi dengan PHP 7. Nah, itu kan nggak akan bisa berjalan gitu. Kemudian nanti ada structure plan, ada interaction design, information architecture, itu akan dibuat dalam structure plan. Kemudian di skeleton itu ada interface design, information design, navigation design. Ini semua digambarkan di dalam skeleton nantinya. Ya, di skeleton kita mulai menggambar secara wireframe atau low fidelity istilahnya. Low fidelity di dalam UI UX design itu ada di skeleton nantinya. Kemudian surface itu dia akan buat respon sistemnya sama visual desainnya. Itu semua ada di dalam elemen UX-nya. Nah, ini ada tools-tools yang bisa kita gunakan ya ketika kita membangun UX design ya. Di sini kita ada Notion ya. Di strategi sama scope biasanya saya biasa gunakan Notion juga.
Karena apa? Karena di sini kita lebih banyak untuk brainstorming ya nantinya. Kemudian nanti di structure ada overflow dan lain-lainnya. Kita juga bisa pakai apa ya? Ini kayak papan tulis, nanti kita kasih apa ya, itu istilahnya kertas yang warna-warni itu yang buat ditempel-tempel. Nah itu kita bisa buat pakai itu juga untuk card sorting, menentukan strukturnya nanti seperti apa. Kemudian di skeleton kita bisa pakai Sketch, terus bisa pakai Figma dan Adobe XD lainnya. Oke, itu tadi semua adalah elemen dari UX design. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke dalam fundamental UI desainnya. Jadi, apa aja sih yang harus kita penuhi di dalam UI design? Nah, itu akan kita bahas. Yang perlu dikuasai di dalam UI desain ini, yang pertama ada typography, ya. Typography itu nanti berkaitan dengan font, kemudian ada spacing, itu berkaitan dengan jarak antara konten, ya. Kemudian nanti ada coloring, kemudian nanti ada UX law yang harus diperhatikan juga di dalam UI design. Kemudian nanti ada responsive design. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang typografinya. Ya, sini ada pemilihan typeface atau font itu penting dan tidak sembarangan. Karena setiap typeface memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau anak desain itu, kebetulan di kampus saya ada jurusan desain komunikasi visual ya. Mereka yang belajar tentang font typografi itu bisa memilih font mana sih yang baik digunakan di dalam sebuah desain, ya, bukan cuma aplikasi ya, di desain apapun. Jadi mana yang cocok untuk heading? Kalau headingnya adalah serif, apakah bodinya bisa pakai sans serif? Nah itu bisa kita gambarkan seperti itu nantinya. Nah ini ada contoh ya, ada contoh font yang digunakan ya di dalam aplikasi. Ini ada serif, sans serif. Sans serif itu artinya tanpa ekor ya. Kemudian ada yang serif, kemudian yang ini nggak tahu ya font apa. Yang jelas font tersebut tidak cocok digunakan di dalam handphone seperti itu. Kebanyakan sekarang itu yang digunakan adalah Roboto atau Poppins nantinya. Nah, di dalam UI design juga ya, di dalam typography kita juga dituntut untuk bisa menentukan spacing atau menentukan ukuran tipografinya ya. Jadi ini semua fungsinya untuk apa? Ini semua fungsinya nanti kita kalau mau terjun di dalam UI UX design itu ada yang namanya design system. Nah, kita akan dituntut untuk bisa membuat ini gitu di dalam sebuah aplikasi. Jadi makanya tadi saya bilang kita membuat aplikasi itu tidak bisa semerta-merta buat tampilan aja, tapi kita harus memperhatikan jaraknya, spasinya, tipografinya. Nah, itu kita harus bisa menggambarkan hal-hal tersebut gitu. Jadi kalau di sini ada kayak title itu ukurannya 24, nama fontnya intermedium, letter spasinya 0,25. Nah, di dalam desain perbedaan seperti ini aja udah kelihatan, dari 0,25 sampai 0,5 itu udah kelihatan, apalagi kalau perbedaan ukuran fontnya 20, 18, nah itu udah kelihatan banget nantinya. Ya. Jadi mana yang kita gunakan semi bold, mana yang kita gunakan bold. Nah, ini kita bisa gambarkan seperti itu nantinya. Kalian kalau misalkan bingung, Pak, saya bingung nih untuk menentukan font atau spasinya atau ukurannya. Nah, itu nanti kalian bisa coba cari di desain, material desain ya, material desain atau human interaction design ya. Itu semua dikasih gambaran-gambaran ukuran fontnya yang bisa kalian gunakan di dalam mendesain aplikasi. Kalau kalian mau lari ke Android, kalian bisa coba cek di material design. Kalau kalian mau lari ke iOS, Mac, atau iPad, kalian bisa lari ke
human interaction. Nanti saya kasih gambaran webnya. Oke. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Inter, terus Roboto, ini font-font yang biasa kita lihat di dalam handphone kayak SF Pro ini kan biasa digunakan untuk iPhone dan lain-lainnya. Nah, ada sedikit tips yaitu untuk membuat UI design cukup gunakan 1 sampai 2 typeface. Jadi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak font ya. Yang bisa kita rubah itu nanti adalah ukurannya, terus jenisnya ya, bisa medium, bisa reguler, bisa semi bold, bisa bold, bisa dark, bisa macam-macam lah itu. Nanti sekarang font itu banyak turunannya ya, dan itu kita bisa gunakan nantinya. Jadi kayak ini contohnya kita cuma gunakan intermedium doang nih satu font, tapi hasilnya bisa banyak nih. Ini contohnya ya, kayak titel 1 intermedium, fontnya namanya inter, ukurannya medium, jenisnya medium, ukurannya 24, letter spasinya 0,25. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Sedangkan kalau yang headline, dia pakai fontnya inter, semi bold, ukuran 18, letter spasinya 0,5. Nah, ini udah kelihatan bedanya. Padahal fontnya sama. Nah, itu kenapa kita cuma butuh 1 atau 2 font aja di dalam desain seperti itu. Jadi kita bisa gunakan turunan dari fontnya nantinya. Kemudian lanjut di elemen fundamental UI design yang kedua yaitu spacing. Ya, spacing kurang lebih mirip-mirip sama font ya. Ya, jadi di sini kita akan berbicara tentang jarak antara konten yang atas dan bawahnya dengan kanan kirinya. Nah, itu seperti apa? Itu ada di dalam spacing. Spacing sangat penting dalam membuat desain UI. Jarak dapat bermanfaat dalam membuat desain UI lebih cantik dan clean. Nah, sekarang itu banyak desain yang bagus dengan tampilan yang lebih clean atau white space-nya itu sesuai gitu, sesuai sama desainnya. Nah, ini ada contohnya. Ini bisa kita lihat antara aplikasi yang atas ya. Di sini kita bisa lihat jaraknya itu kurang nih, kurang terlihat ya. Jadi kita bisa gambarin bahwa di sini kita punya satu card ya, satu card yang lumayan besar dan di sini ada card lagi nantinya. Nah, kita bisa pisahkan jarak ini berapa gitu nantinya dengan spacing yang kita punya. Nah, spacing tersebut juga kita nanti akan bisa turunkan seperti halnya kayak tadi di tipografi seperti itu. Jadi antara title sama isi itu jaraknya berapa? Misalkan kita kasih 12. Nah, nanti jarak antara isi dengan isi itu berapa? Bisa kita kasih 4, bisa kasih 8. Nah, biasanya kalau di Android ya, kalau di Android itu menggunakan material desain itu jaraknya adalah kelipatan 4 ya. Jadi nggak ada misalkan 4, 8, 12 gitu ya, 16, kemudian 20, 24. Nah, nggak ada yang misalkan jarak antara title sama isi itu jaraknya 7, 5 ganjil gitu tuh nggak ada. Jadi harus sesuai gitu spacingnya nanti. Kemudian, nah ini ada hierarki ukuran jarak ya. Ini yang tadi saya bilang. Biasanya kalau untuk handphone tuh cukup sampai di 64 pixel ya, atau jarak 4 itu. Jadi kelipatan 4, 8, 12, 16, nah itu seperti itu. Tapi ini pun udah jarang karena kalau 64 pixel lumayan ya, itu udah ngambil jarak lebar banget. Paling untuk di 48 atau 32. Ini untuk di dalam desain mobile. Nah, tapi kalau untuk di dalam desain
web ya mungkin masih, kalau di dalam web mungkin yang atas yang nggak digunakan, karena di dalam web untuk 24 pixel tuh nggak kelihatan, biasanya mereka ngambil dari 32 sampai seterusnya, seperti itu. Ini adalah hierarki di dalam UI design. Jadi nanti kalian kalau pengen memperdalam UI UX design, kalian harus bisa membuat desain sistem. Ada namanya desain sistem. Desain sistem itu kita harus membuat tipografinya, terus spacingnya, terus nanti colornya, terus nanti ada yang namanya desain atom, desain molekul, dan lain-lainnya itu harus kita buat. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat tampilan di dalam aplikasi kita itu lebih konsisten nantinya. Nah, ini ada contoh ya. Ini ada contoh yang salah karena nggak kelipatan sesuainya. Di sini kita bisa lihat ada 15, ada 21, ada 25, ada 13. Kemudian diperbaiki tampilannya kan seperti ini, sesuai semuanya. Seperti itu kurang lebih untuk spacing di dalam UI design. Kemudian lanjut ke dalam fundamental yang ketiga, yaitu tentang coloring. Sini ada sedikit penjelasan bahwa semua desain UI yang cantik berawal dari pilihan warna yang apik. Nah, untuk pilihan warna sendiri itu nanti teman-teman bisa coba buka aplikasi atau buka website tentang warna ya, seperti Awesome Color. Nah, itu kalian bisa pakai apa ya, gradasi-gradasi warna yang ada di situ nantinya. Nah, tapi sebelum situ kita juga ada teori tentang warna. Ya. Jadi kalau misalkan bingung, misalkan bikin aplikasi ini kurang cocok nih warnanya, nah kita bisa pakai teori-teori warna yang ada. Seperti apa? Di sini ada complementary. Complementary itu warna yang berseberangan dari color wheel. Nanti kalian bisa cek di color wheel-nya ya. Color wheel-nya nanti kalau misalkan kalian pilih warna biru sebagai warna dasar, berarti warna untuk sekundarinya adalah kuning gitu, atau mendekati orange ke kuning ini ya. Ini kita bisa gunakan kalau cuma butuh 2 warna. Kalau butuh 3 warna kita bisa pakai analogus. Ini juga bisa lebih dari 2 warna nantinya, tinggal disesuaikan. Kemudian analogus ini warna turunan yang diambil bersebelahan dari color wheel ya, antara hijau muda, hijau tua, sama biru. Berarti kalau misalkan kita ambil merah, kita bisa ambil ke orange tua dan orange muda, atau dari ungu merah ke orange. Nah, ini kita bisa ambil seperti itu. Kemudian ada triad, yaitu kombinasi warna yang berbentuk segitiga ya, dari ungu, orange, hijau. Berarti kalau kita bisa ambil warna biru muda, kita bisa ambil warna ungu, ambil kuning. Nah, di sini nantinya kita bisa buat seperti itu. Kemudian ada tetradik ya, atau rectangle. Ini kalau di istilah desain biasanya lebih sering digunakan adalah tetradik ya. Ini ada kombinasi warna yang mengambil 2 warna yang saling berseberangan untuk membentuk segi 4. Nah, ini bisa kita gunakan juga teori seperti ini. Jadi ada 4 warna yang bisa kita gunakan, yaitu misalkan hijau, biru, merah, sama kuning. Ya, berarti kalau misalkan kita pakai kuning, hijau, kita bisa ke ungu sama ke merah nantinya. Seperti itu. Ini adalah teori-teori warna yang bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah UI. Nah, kalau misalkan, Pak, saya bingung, nggak ketemu warnanya yang cocok, nah, kalian bisa cari di Awesome Color. Ya, nanti kalian bisa cek-cek warna-warna di situ. Nah, di dalam fundamental UI design juga teman-teman akan dituntut untuk membuat struktur warna. Nah, kalau tadi pertama kita buat struktur untuk tipografi, kedua kita buat struktur spacingnya, yang ketiga kita akan buat yang namanya struktur warnanya. Ya,
Jadi kita harus punya warna primerinya seperti apa, warna netralnya. Kalau warna netral tuh biasanya emang udah kayak gini ya, dari hitam sampai ke putih. Ya. Kemudian nanti ada aksen. Aksen ini sebenarnya jarang digunakan nantinya. Ini lebih ke kayak button, kalau misalkan dipencet tuh ada hover ya, ada hover button. Jadi kalau misalkan button tersebut nggak dipencet itu warnanya merah misalkan ya. Tapi kalau buttonnya dipencet itu warnanya merah tua. Nah itu namanya hover button. Kemudian kalau buttonnya dilepas atau buttonnya berfungsi, kita bisa pakai warna hijau atau apa terserah itu. Nantinya seperti itu. Itu tujuannya hierarki dari warna ya, atau struktur warna yang kita buat di dalam UI design. Tujuannya untuk seperti itu nantinya. Nah, ini ada website-website atau color palette yang bisa kita gunakan. Nanti teman-teman bisa cek ya. Di sini ada Colorsco, ada Color Hunt, ada Happy Hus, sama Color Eva Design. Saya lebih sering pakai di sini di Color Eva, dan satu lagi di Awesome Color nanti. Nah, tujuannya untuk seperti ini. Ya, kenapa sih hierarki warna itu penting? Karena tampilan ya, kalau teman-teman lihat website dengan tampilan merahnya yang terlalu dominan atau warna hitam yang dominan, fontnya putih, itu mata akan lebih cepat capek ya, atau ngerasa gimana ya, ngerasa nggak enak aja ngelihatnya. Nah, kayak contoh yang di kiri kan kuning sama merah gitu, itu kan kurang kurang enak dilihatnya. Nah, nanti fungsinya struktur warna adalah untuk membuat desain yang kita buat ini lebih enak atau nggak bikin pusing mata, istilahnya seperti itu. Ini contohnya ya. Saya izin minum dulu bentar ya. Kemudian selanjutnya ada UX Law ya. UX Law ini sebenarnya bagian dari UX, tapi kita harus kalau di dalam pekerjaan itu ada yang sebagai UI UX designer disatukan ya, digabung. Satu orang bisa jadi UI dan UX designer. Tapi di beberapa perusahaan antara UX dan UI itu dipisahkan ya. Jadi ada yang disatukan, ada yang dipisahkan. Nah, untuk yang dipisahkan ini, si UI designer ya atau designer ini harus mengerti juga UX law itu seperti apa. Nah, ini fundamental dalam UI juga. Ada yang namanya law of proximity, yaitu objek atau komponen yang sejenis harus dikelompokkan secara bersamaan. Nah, di sini ada contohnya ya. Ada pengelompokan di sini, misalkan sejenis warnanya putih. Kalau di dalam online shop tuh biasanya barang yang sama atau baju semua. Nah, itu ada di dalam law proximity ini. Nah, ada contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa mengkategorikan nantinya, ya. Bagian TV, semua bagian kulkas, semua bagian elektronik lainnya, semua atau bagian baju, semua. Nah, itu di dalam law of proximity. Kemudian ada law of common region, yaitu objek atau komponen sejenis yang harus dikelompokkan dengan pemisah yang jelas. Nah, contohnya seperti ini, ya. Di sini kita bisa lihat ada menu yang sama tapi dengan tampilan yang berbeda. Ya, di sini ada fitur, di sini ada engagement, notification, forecast, dan sampai ke control center. Ya, ini adalah sebuah menu. Ya, ini juga menu, tapi yang ingin ditonjolkan gitu ya di dalam menu ini adalah yang di atasnya. Jadi kita bisa pisahkan nantinya menunya seperti apa antara menu yang primary dan menu yang secondary nantinya. Seperti itu. Itu ada di common region ya.
Kemudian ada Fitts Law, yaitu hukum yang menyatakan beberapa waktu untuk dibutuhkan untuk mencapai target dari sisi ukuran, warna, dan jarak. Ini hukum yang ketiga. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa gambarkan gini. Kalau kita gunakan aplikasi Shopee ya, tombol checkout itu adanya di bawah. Kemudian warnanya terang ya, warnanya orange ya, dengan ukuran yang lumayan besar. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa barang yang kita sudah pilih itu harus segera di check out nantinya. Ya. Jadi barang yang kita punya, yang kita pilih itu harus segera check out. Makanya buttonnya ada di bawah. Artinya apa? Kalau buttonnya ada di bawah itu dia masuk ke dalam time zone. Time zone itu apa ya? Jarak di dalam layar handphone ya, yang bisa gampang atau mudah disentuh oleh jempol. Nah, itu masuk ke dalam time zone. Warnanya pun lebih dominan dibandingkan button yang lain ya. Sehingga orang tuh pasti pengennya check out gitu karena melihat button tersebut. Kemudian ada Miller's Law, yaitu hukum yang menyatakan bahwa manusia hanya dapat mengingat 5-7 item dalam short term memory. Nah, ini teori yang sangat penting banget. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau membuat aplikasi tuh nggak perlu nampilin menu ya, menu yang terlalu banyak. Contohnya nih, contohnya adalah Gojek. Gojek itu menunya banyak banget, pilihannya banyak banget. Tapi yang ditampilkan gitu ya, ditampilkan dalam Gojek itu cuma 4 doang. Misalkan GoRed, GoFood, terus satunya Gokar, sama satunya menu lainnya biasanya seperti itu. Nah, itu cuma 4 doang. Kenapa? Karena ini adalah masuk ke dalam hukumnya Miller Law. Miller Law ini menyatakan bahwa manusia itu cuma bisa mengingat 5-7 item untuk short term memorinya. Jadi kalau misalkan banyak menu, justru mereka bakalan bingung, oh tadi tuh menu ini ada di mana ya, gitu. Nah, itu akan membuat kebingungan user nantinya. Jadi cukup di 5-7. Contohnya lagi ini ada di Netflix. Netflix ini gambarannya seperti ini ya. Menunya sedikit, terus list filmnya pun nggak lebih dari 7 gitu. Karena apa? Karena itu yang bakalan terlihat atau bakalan mudah diingat. Nah, kayak kita lihat kayak gini aja. Ini kan pandangan kita udah kelihatan gitu bahwa ada 5 film, 6 film di dalam Netflix ini yang bisa kita tonton nantinya. Seperti itu. Kemudian UI yang bagus juga harus memiliki responsive design. Itu seperti apa? Kita bahas. UI design akan semakin bersahabat jika dapat diimplementasikan di semua ukuran device. Desktop, tablet, mobile. Untuk sementara ini 3 device inilah yang paling bekerja dengan baik dengan aplikasi. Ya, hal yang pertama adalah yang perlu diperhatikan dalam responsive design adalah memperhatikan perbedaan jarak antara desktop dan mobile. Nah, biasanya nanti teman-teman bisa cek di material design itu ada perbedaan atau jaraknya. Misalkan di desktop itu dengan resolusi 1366. Nah, sedangkan masuk di dalam mode tablet itu ada di ukuran berapa? Di tablet itu biasanya di 768. Kemudian nanti di device berapa? Di device misalkan di 480 atau 360. Kalau ukuran Android untuk mendesain standar itu di ukuran 360, tapi biasanya juga dipakai 480 juga. Nah, itu bisa kita gambarkan seperti itu. Terus perhatikan perbedaan ukuran font antara desktop dan mobile. Nah, kenapa tadi perlu adanya hierarki di dalam tipografi ya? Karena disinilah nantinya. Jadi ketika kita gunakan ukuran 12 di dalam handphone tuh udah lumayan besar, tapi ketika kita 12 di dalam desktop itu nggak akan kelihatan nantinya. Seperti itu yang perlu diperhatikan. Basic pengetahuan coding ini sebenarnya nggak terlalu penting kalau
untuk cuman desain doang, tapi pentingnya itu ketika kalian juga akan mengimplementasikan untuk desainnya sendiri di dalam coding. Manfaatkan kolom yang digunakan. Nah, balik lagi, semua desain interface itu berangkatnya dari kolom dan row ya. Jadi teman-teman kalau mau buat desain UI, buat aplikasi mobile, aplikasi desktop, aplikasi tablet, itu semuanya pasti pakai row sama kolom ya. Itu yang perlu diperhatikan nantinya. Nah, ini ada gambaran aplikasi atau website ya. Kita bisa lihat kalau di dalam yang paling kanan ya, yang paling kanan ini ada di dalam desktop, kemudian yang ini ada di dalam tablet, yang ini ada di dalam mobile ya. Kita bisa lihat hierarki fontnya pun udah berbeda ya ukurannya, terus konten yang ditampilkannya pun berbeda ya antara desktop sampai ke mobile ini. Kontennya sama tapi ukurannya berbeda seperti itu. Ini salah satu yang penting dalam UI design nantinya. Nah, ini ada referensi web yang bisa kita gunakan untuk membuat desain UI ya. Ada Flat Icon, Triptych, Behance, Pinterest, Dribbble, 99 Design. Nah, ini kalian bisa teman-teman bisa cari desain-desain yang ingin teman-teman buat seperti itu nantinya. Oke, tadi kita udah berbicara tentang UX elemennya ya, kemudian udah tahu juga fundamental UI desainnya seperti apa. Kita akan coba masuk ke dalam proses pembuatan UI UX desainnya. Ini masih pada semangat kan? Belum pada ngantuk-ngantuk kan? Oke. Kalau suara saya kurang jelas, tolong diingetin ya, Pak Wahyu. Siap, sangat jelas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam UI UX prosesnya. Nah, tadi itu teori-teori yang bisa kita gunakan di dalam UI UX design. Nah, sekarang kita akan coba implementasi UI UX desainnya seperti apa. Nah, di dalam UI UX proses ya, yang pertama kita lakukan adalah research ya. Dalam UX sendiri, research adalah tahapan yang perlu dilalui, termasuk melakukan riset pasar. Dalam membangun UX design diperlukan informasi terkait hal apa saja yang akan dikembangkan. Contohnya apa yang dibutuhkan user, produk apa yang akan membuat user puas dan bahagia. Nah, ini adalah tahapan awal dari UI UX design. Otomatis research ini adalah bagian dari UX design ya. Ingat, research itu masih ada di tahapan UX design yang tadi yang awal yang five points itu ya. Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama adalah research. Ya, research ini kita akan cari tahu apa aja kebutuhan user ya. Tujuannya apa aja sih yang buat user senang dengan aplikasi tersebut. Nah, misalkan kalau kita mau buat kompetitor untuk Gojek, nah berarti apa sih yang membuat mereka senang di Gojek gitu. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan nanti seperti itu di dalam research. Untuk research sendiri, kita bisa gunakan banyak metode di dalam research ya. Yang pertama ada user group. User group adalah metode penelitian untuk user experience yang dikenal tepat sasaran ketika perusahaan membutuhkan banyak wawasan dalam waktu yang singkat. Nah, user group ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang baru mau menggunakan atau baru membuat aplikasi. Jadi nanti user group ini kita akan dikumpulkan di dalam satu ruangan ya. Kita akan berdiskusi apa aja hal-hal yang dibutuhkan, apa aja hal-hal yang akan dibangun nantinya. Nah, dari user group tersebut nanti kita akan punya output gambaran aplikasinya seperti apa. Seperti itu. Kemudian ada user interview. Interview itu adalah metode penelitian user experience yang digunakan untuk mencari tahu sikap, kepercayaan, dan pengalaman pengguna terhadap sebuah produk. Nah, di interview ini
Mungkin teman-teman udah familiar ya, interview itu seperti apa, kayak ya kita bertanya aja gitu. Misalkan kita udah menentukan target user kita adalah mahasiswa, berarti kita tinggal menginterview aja mahasiswa. Misalkan interviewnya pun tidak bisa kita mendorong bahwa produk kita tuh nanti yang diciptakan bagus, tapi kita harus bisa cari tahu apa sih yang user butuhkan, ya. Apa aja sih kendala user selama ini. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Jadi ketika research, bukan kita bilang nih produk kita bagus, nih produk kita lebih baik dari si A, lebih baik dari si B. Nah, kita kalau di UX research itu nggak seperti itu. Kita lebih apa ya yang Anda butuhkan gitu ketika menggunakan e-learning, ketika menggunakan aplikasi untuk pembelajaran. Nah, seperti itu. Kira-kira fitur apa aja ya yang pengen ada atau yang Anda ingin adakan di dalam aplikasi gitu. Fitur misalkan chat dengan dosen agar lebih mudah. Nah, itu adalah fitur-fitur yang nantinya bisa kita kembangkan dari hasil interview. Kemudian user persona, persona umumnya didasarkan pada riset penggunaan dan mencakup kebutuhan, tujuan, dan pola perilaku yang diamati dari target audience. Nah, persona ini lebih ke arah sebenarnya dia tuh kalau persona tuh agak ngarang-ngarang sedikit ya, bukan ngarang sih sebenarnya. Jadi kita lihat perilakunya orang-orang di sekitar atau perilaku user tuh seperti apa. Mahasiswa tuh biasanya kalau belajar nanti di akhir atau mengerjakan tugas tuh nanti di akhir, di pas pengen pengumpulan. Nah, itu kita bisa research dari situ gitu, kebiasaan-kebiasaan dari si usernya nanti. Kemudian ada usability testing, mengacu pada evaluasi suatu produk atau layanan dengan mengujinya dengan pengguna yang representatif. Nah, kalau usability testing ini biasanya produknya udah ada, ya, produknya udah ada. Kemudian nanti kita coba testingkan, kira-kira user tuh kebingungan di bagian mana, atau user tuh ngerasa kesulitan di bagian mana. Adakah fitur yang tidak bisa digunakan oleh user gitu. Jadi kalau usability testing itu nanti misalkan kita bisa buat per task ya. Per task tuh berarti per per alur ya, per alur tuh misalkan kita akan suruh user untuk melakukan login. Nah, kita cuman bilang silahkan lakukan login pada aplikasi ini. Nah, otomatis kan kalau mau login harus register dulu. Nah, apakah user bisa melakukan register? Apakah user bisa melakukan verifikasi register? Apakah user bisa nanti melakukan login? Nah, itu task yang harus dilalui user. Itu bisa kita gunakan research dengan cara usability testing. Kalau misalkan nanti di kampus sudah ada aplikasi e-learning tapi kurang maksimal, kita bisa uji seperti itu. Kalau di dalam sistem informasi itu kan, atau di dalam pengembangan sistem itu kan, kita ada yang namanya white box dan black box ya, pengujian aplikasi gitu ya. Nah, kalau di UI UX design itu bisa disebut sebagai usability testing. Jadi kita kasih pekerjaan atau task, silahkan melakukan pengisian KRS. Nah, seperti itu. Bisakah si user melakukan pengisian KRS dengan aplikasi tersebut? Nah, itu nanti bisa kita uji. Kemudian yang terakhir ada online survey. Alat penelitian yang biasanya mencakup serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui preferensi, sikap, dan pendapat pengguna tentang suatu topik. Nah, ini udah sangat biasa ya, kalau online survey itu sering digunakan pastinya. Nah, ini ada satu contoh yaitu persona. Ya. Persona dapat digunakan sebagai latihan untuk menciptakan empati. Nah, kalau teman-teman nanti menggunakan metode ya di dalam UX research UI UX design, itu ada metode yang namanya design thinking. Persona itu sangat penting ya. Karena apa? Kita bisa merasakan diri kita tuh sebagai user nantinya. Ya, di sini ada sebagai touch point, setiap kali muncul pertanyaan atau masalah tentang bagaimana aspek-aspek proyek harus didesain dengan menjawab bagaimana user ini melakukan tugas ini. Apakah user ini akan cari apa yang akan dicari user ini dalam situasi ini. Nah, itu hal-hal yang harus kita ketahui, atau kita bisa melakukan empati nantinya.
Jadi kalau persona itu istilahnya karena kita melihat pola ya, kita melihat pola perilaku dari user yang akan kita cari tersebut atau user yang akan menggunakan aplikasi kita, berarti kita juga harus memahami kira-kira user yang seperti ini biasanya melakukan apa. Nah, itu biasanya seperti itu kalau di dalam user persona. Nah, user persona ini kalau untuk orang-orang psikolog gitu-gitu lebih mudah tentunya. Ini ada persona contohnya ya. Jadi ketika mau menggunakan kita membuat aplikasi untuk ojek online misalkan. Nah, kita bisa menggambarkan customer persona atau user persona ini gitu. Jadi user persona ini sebenarnya aslinya orangnya nggak ada gitu. Orang dengan nama Tommy dan fotonya seperti ini itu tidak ada, tapi kita bisa menggambarkan, mengimajinasikan bahwa Tommy umurnya 28, status lajang, kerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S1, goalsnya bisa bekerja dan sampai kantor dengan nyaman dan tepat waktu, hambatannya sering terlambat di jalan karena macet, solusi media transportasi yang lebih fleksibel dan bisa lebih on time. Nah, ini adalah contoh persona yang bisa kita buat untuk memperkuat research yang kita punya seperti itu. Kalau tadi misalkan kita melakukan research hal-hal yang user keluhkan, misalkan tadi melakukan KRS dengan sulit karena harus cari dosen, harus meminta tanda tangan, harus balik lagi ke bagian akademik untuk diverifikasi. Nah, nanti berarti kita bisa buat persona dari situ. Ya, kita bisa berimajinasi, kita nggak perlu sesuaikan nama aslinya. Kita bisa samarkan namanya, fotonya bisa kita samarkan. Ya, tapi kalau misalkan itu di lingkungan kampus artinya umur, status, terus pendidikan terakhir itu sangat berpengaruh nantinya. Tapi kalau misalkan research-nya kita lakukan di luar kampus itu bisa bebas. Jadi range usia pun tidak tidak dibatasi nanti. Ini ada contoh satu persona ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus bisa membuat struktur informasi atau information architecture. Nah, information architecture ini merupakan proses penyusunan struktur bagian-bagian daripada website atau aplikasinya. Ya, information architecture ini akan memudahkan tim untuk memahami konsep sebuah produk. Ya, produk itu konsepnya seperti apa? Strukturnya berarti harusnya seperti apa, gitu. Kemudian hasil riset UX dapat didapatkan melalui metode card sorting ya. Ini yang tadi saya bilang ya, kita bisa gunakan card sorting. Nanti saya akan gambarkan juga atau saya contohkan juga di dalam aplikasi Figma ya. Gimana sih menggunakan card sorting di Figma tersebut gitu ya. Kemudian hasil riset itu untuk membantu membuat struktur produk berdasarkan perspektif pengguna. Nah, ada dua cara di dalam card sorting biasanya ya. Kita antar desainer atau antar UI UX design itu berkumpul ya. Kemudian akan dikasih artinya dikasih apa ini ya? Stempel seperti ini yang udah ada isinya. Kemudian nanti akan ditempel-tempel ya, disesuaikan dengan sorting atau struktur informasinya. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa gunakan user yang kita research. User yang kita research, kita undang untuk silahkan coba user menggambarkan struktur informasinya seperti apa. Nah, itu nanti bisa jadi dua pilihan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya balik lagi untuk memenuhi kebutuhan user tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam tahap low fidelity. Ya, di low fidelity itu kita bisa buat user flow dan wireframe nantinya. User flow adalah langkah yang harus dilakukan oleh user. User flow tuh berarti kayak flowchart gitu ya, flowchart nanti ada gambarannya kayak flowchart. Sedangkan wireframe itu
kerangka untuk menata berbagai elemen pada halaman aplikasi atau website. Nah, jadi di sini kita mulai menata struktur aplikasinya atau elemen-elemen untuk aplikasinya. Nah, ini ada contoh struktur contoh user flow-nya ya, user flow untuk bookstore. Berarti sama aja ini kayak kita ngebuat flowchart. Jadi ketika masuk homepage, masuk ke detail buku, masukkan keranjang, kalau misalkan user memutuskan untuk melanjutkan aktivitas belanjanya, berarti balik lagi ke halaman buku. Kalau udah, berarti kita bisa masuk ke keranjang, halaman checkout, isi data pengiriman, kalau misalkan valid atau berhasil, berarti bisa masuk ke status orderan. Kalau tidak valid, berarti verifikasi gagal, ada notifikasi. Nah, seperti itu kurang lebih untuk contoh user flow-nya. Ini sama aja kayak kita menggunakan flowchart. Nah, contoh ini ada contoh wireframe. Nah, bedanya wireframe sama nanti prototype adalah kalau wireframe itu kita membuat desain tapi belum ada warna nih, belum ada gambar, terus belum ada warna, kayak buttonnya ini masih hitam putih aja. Terus tulisan pun kita bisa gambarkan dalam bentuk lorem ipsum dan lain-lainnya gitu. Logo aplikasi kita belum ada, itu nggak masalah di dalam wireframe. Jadi wireframe dulu, nanti baru kita lanjut ke prototype. Kalau di wireframe ini bentuknya masih hitam putih. Nah, kemudian kita masuk ke dalam high fidelity. Sini ada sedikit keterangan ya, UI dan UX design bagaikan mata uang yang tidak bisa dipisahkan. UI bertanggung jawab dalam sisi pengelolaan website dari sisi visual, website atau aplikasi ya, di sisi visual. Jadi buatlah desain yang tidak hanya fokus pada nilai estetikanya saja, tapi juga mudah digunakan oleh user. Jadi bukan cuman bagusnya aja, tapi bisa digunakan dengan mudah oleh user. Nah, ini ada salah satu prototipe ya, salah satu prototipe untuk aplikasi COVID ya. Jadi kalau di dalam prototipe, kalau tadi wireframe ini bentuknya masih hitam putih, belum ada gambar, belum ada warna, tulisan pun masih boleh menggunakan lorem ipsum. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke dalam tahap prototipe ya, kita sudah menggunakan ilustrasi, sudah menggunakan warna, sudah menggunakan button dengan jelas gitu. Nah, itu sudah masuk ke dalam tahap prototype. Kemudian di sini ada tools apa aja yang bisa kita gunakan ya. Di sini ada Timble, terus ada Mockflow, ada Overflow, ini untuk user flow. Kemudian untuk wireframe dan prototype kita bisa pakai Sketch, XD, InVision, Figma, Balsamiq wireframe, Mockup. Nah, Balsamiq dan Mockup ini kita biasanya gunakan untuk wireframe. Ya. Itu. Oke, kemudian tahap yang terakhir adalah evaluasi. Nah, balik lagi nih, kalau tadi kita bisa menggunakan research dengan usability testing. Nah, kita juga bisa melakukan evaluasi dengan usability testing. Artinya apa? Artinya sebenarnya UI UX design tuh sama mirip dengan agile, ya. Kita tuh terus melakukan iterasi, ya, iterasi produknya. Jadi UI UX design tuh kapan berhentinya? Berhentinya tuh nggak ada titik ujungnya. Karena apa? Ketika kita buat desainnya selesai, publish, kemudian nanti ada masukan, ada inputan, ada testing segala macam, ada yang harus diperbaiki. Artinya kita melakukan iterasi, pengulangan kembali, ya, pengulangan kembali. Berarti kita redesign lagi, rilis lagi aplikasinya, balik lagi pengujian. Nah, itu kita akan melakukan itu terus di dalam UI UX design nantinya. Seperti itu. Jadi di tahap evaluasi kita juga bisa gunakan usability testing yang tadi saya udah contohkan, kayak buat pertanyaan, silahkan lakukan login, silahkan melakukan register, silahkan melakukan pengisian KRS. Nah, itu bisa kita gunakan evaluasi. Nah, terus nanti jangan lupa untuk terus meningkatkan kualitas berdasarkan feedback dari pengguna. Nah, feedback ini bisa kita dapatkan di mana juga. Misalkan
kita dapatkan dari komentar di dalam Play Store. Nah, komentar dalam Play Store kan misalkan aplikasinya lemot nih ketika membuka halaman ini. Nah, artinya apa? Berarti misalkan di halaman tersebut itu ada file yang terlalu besar sehingga kurang enak digunakan. Nah, itu bisa kita evaluasi dari hal-hal tersebut. Gitu. Selain usability testing, ada nggak Pak testing yang lainnya? Ada. Kita bisa pakai A/B testing, kita bisa pakai beberapa testing-testing lainnya lah. Saya juga lupa istilah-istilahnya. Nah, itu kita bisa gunakan hal tersebut nantinya. Nah, ini gambaran terakhir ya untuk UI dan UX. UX itu lebih ke user research, information architecture, persona, usability testing, journey mapping, task analysis, usability metric sampai ke dalam wireframing. Kemudian kalau UI-nya itu kita harus perhatikan trennya, style guide-nya, mock-up-nya, prototyping, desain handoff-nya, user flow-nya, desain ops-nya, interaction design-nya itu harus perlu kita perhatikan nantinya. Nah, ini ada satu quotes dari Steve Jobs. Design is not just what it look like and feel like. Design is how it works. Ya. Jadi desain tuh bukan cuman apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan gitu ya, tapi bagaimana desain itu bekerja. Gitu. Jadi desain bekerja tuh berarti ketika desainnya bisa mempermudah, itu berarti desainnya bekerja seperti itu. Oke, mungkin kalau untuk PPT sekian dari saya ya. Tapi saya mau sedikit share. Masih ada waktu, Pak Wahyu? Siap, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Atau mau sambil tanya jawab boleh? Oh, Barangkali ada yang mau ditanyakan. boleh. Boleh, silahkan sambil tanya jawab. Baik, untuk peserta pada hari ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan materi hari ini. Atau ada juga pertanyaan titipan, Pak? Boleh. Boleh. Yang pertama itu seberapa penting UI UX di dunia kerja atau peluang kerjanya? Oke. Peluang kerjanya sangat terbuka lebar di dalam UI UX karena balik lagi sekarang itu base-nya perusahaan itu larinya ke startup ya. Startup itu dituntut untuk bekerja cepat ya. Kalau dulu orang membuat aplikasi itu harus jadi prototipe dalam bentuk aplikasi ya. Prototipe itu kan misalkan buat aplikasi dalam bentuk codingnya ya. Nah, sedangkan sekarang itu UI UX design bisa membuat prototipe tanpa harus melakukan codingan. Jadi itu akan lebih singkat sehingga peluang UI UX design itu di dalam dunia kerja itu sangat besar karena balik lagi tadi perusahaan itu sekarang larinya udah kayak startup semua gitu kebutuhannya. Jadi kebutuhannya cepat, kebutuhan usernya banyak, jadi mau nggak mau mereka harus bekerja secara iterasinya cepat gitu namanya. Seperti itu, Pak Wahyu. Oke, baik, Pak. Untuk kisaran salary, gaji untuk UI UX seperti Gaji relatif ya. Kalau di kota-kota besar mungkin bisa 5, 8 sampai 10-an untuk yang junior ya, yang junior masih di 5 lah bisa. Tapi kalau based on projectnya ya, kalau di kayak kita di Upwork gitu-gitu, itu kan based on project kita dapat projectnya dari orang luar ya. Jadi kita bisa dapat 20 sampai 30 dolar per jamnya. Gitu. Hitungannya pakai jam. Seperti itu, Pak Wahyu. Siap. Ini ada pertanyaan untuk software yang dipakai yang umumnya dan yang paling mudah. Apakah menggunakan coding atau langsung ditarik-tarik saja, drag-drag? Kita kalau ya saya sekalian ya sambil jelasin. Siap, lanjut. Boleh saya share-share lagi ya? Ya, siap. Nah, jadi
software yang selama ini saya gunakan ya untuk UI UX design itu ada yang namanya Figma. Ya, teman-teman nanti bisa buka figma.com ya. Ini figma.com nanti tampilannya ya. Di sini di Figma itu bentar biar enak. Nah, di Figma itu nanti ada 2 jenis file yang bisa dibuat di dalam Figma, yaitu ada yang namanya FigJam sama yang namanya, ini share screen saya keluar nggak ya, Pak Wahyu? Ya, sangat jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, di Figma itu nanti ada yang namanya FigJam sama design file. FigJam ini fungsinya apa? FigJam ini fungsinya adalah untuk kita melakukan brainstorming nantinya. Nah, ini saya kasih contoh ya, satu. Ini adalah salah satu proyek saya ya, yang kemarin dapat pendanaan juga dari Hibah Dikti untuk PDP. Ini adalah saya membuat aplikasi namanya Nugas aplikasinya. Jadi aplikasi ini gunanya adalah untuk mempermudah mahasiswa untuk melakukan atau mengerjakan tugas. Jadi kayak fitur di Kanban ya. Jadi kita ada to do, ada progress, ada done gitu. Jadi kita bisa tahu nih tugas mana yang udah dikerjain, tugas mana yang belum dikerjain, seperti itu. Nah, nanti di Figma itu kita bisa melakukan brainstorming di sini. Nah, kebetulan kemarin yang saya gunakan adalah metodenya adalah design thinking. Jadi di design thinking ini kita akan melakukan beberapa step, yaitu ada define state, kita menentukan pain point, kita menentukan how make we. Jadi di pain point tuh apa aja sih yang user rasakan gitu tuh. Kenapa sih user tuh bisa lalai dalam mengerjakan tugas? Nah, itu kita bisa gambarkan dalam pain point. Terus ada how make we, terus ada idiot, terus ada affinity. Ini semua kita lakukan brainstormingnya di dalam FigJam. Kemudian kita juga buat yang namanya wireframe. Ya, wireframe-nya seperti ini kurang lebih ya. Wireframe-nya, kemudian style guide-nya. Ini yang selalu saya bilang. Kalian teman-teman ya, kalau pengen masuk sebagai UI UX designer, hal yang sering ditanyakan oleh perusahaan adalah pernah nggak kalian buat style guide atau membuat desain sistem ya, yang tadi udah saya jelasin tuh, fontnya berapa, hierarki fontnya, hierarki spacingnya, colornya. Nah, itu hal yang paling penting di dalam UI UX design nantinya. Karena apa? Karena itu yang akan menggambarkan ciri khas atau identitas dari perusahaan tersebut ya. Kemudian ini ada style guide-nya, kemudian ada prototipe-nya. Nah, kalau di Figma itu, kalau dulu kita mau menjalankan aplikasi kayak gini itu kan harus ngoding ya. Sedangkan kalau sekarang di dalam UI UX design kita udah bisa melakukan prototipe langsung. Jadi kalau kita udah mendesain seperti ini, kita bisa langsung klik tombol present di sini ya. Saya gambarin sedikit ya biar enak. Kita tidak perlu melakukan codingan ya. Nah, sorry. Device-nya. Nah, seperti ini. Jadi ketika diklik nanti itu akan lari kemana? Aduh, device-nya berubah. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ketika kita klik next, itu akan masuk ke halaman berikutnya. Ketika masuk ke next lagi, kita akan diarahkan ke halaman login. Kita bisa gambarkan register seperti apa, gitu ya. Kita bisa melakukan login lagi nantinya. Kita bisa isi full name dulu, baru kita klik register, baru nanti login. Nah, sampai scroll pun ini bisa dijalankan di dalam Figma nantinya.
seperti itu ya. Jadi kayak menu-menunya tuh bisa semua diakses nantinya seperti itu. Jadi kalau aplikasi apa yang sering saya gunakan, kalau saya sering pakai Figma sekarang ya. Jadi untuk termasuk untuk ilustrasi seperti ini, Figma udah nyediain banyak ya. Nanti ada pluginnya, teman-teman bisa cari pluginnya kayak content reel atau email atau Unsplash, itu ada semua pluginnya. Nanti teman-teman bisa gunakan seperti itu. Jadi kalau saran dari saya, aplikasi apa yang paling enak digunakan? Figma ya. Satu, dia free ya. Kedua, kita bisa kolaborasi langsung ya. Jadi kalau di Figma kita bisa kolaborasi dengan cara share, nantinya kita bisa invite siapa aja yang bisa bekerja sama kita gitu. Kemudian nanti hasilnya bisa kita prototype langsung, kemudian kita juga bisa kasih komen dan lain-lainnya gitu ketika ada desain yang kurang sesuai. Terus yang paling penting dia bisa based on browser ya. Jadi kita nggak perlu install aplikasi lagi, udah aja based on browser. Di Figma ada aplikasi desktopnya, tapi browsernya pun enak gitu. Jadi lebih baik pakai browser seperti itu kurang lebih. Itu Pak Wahyu. Oke, luar biasa. Ada lagi pertanyaan terkait tadi titipan dari Pak Direktur terkait dengan mata kuliah UX. Mata kuliah apa saja Ya. yang terkait dengan mata kuliah UX? Apakah Oke. yang Ya, kalau mata kuliah yang terkait itu bisa di perancangan sistem ya. Kalau di sistem informasi, sorry Pak Wahyu, di sana jurusannya ada apa ya Pak Wahyu? Sistem manajemen informasi, informasi, manajemen informatika? manajemen informatika. Oke. Satu. Nah, kalau di manajemen informatika bisa juga masuk di misalkan kayak perancangan sistem informasi, itu mata kuliah yang terkait ya. Kalau di dalam desain itu bisa ke dalam layouting, atau kalau di saya itu kan UI UX mata kuliah sendiri ya. Jadi nantinya tuh berhubungannya adalah hasil akhirnya mereka bisa membuat sebuah rancangan aplikasi. Nah, berarti mata kuliah pengantarnya mungkin bisa jadi di kayak hal-hal yang basic lah, kayak analisa proses bisnis seperti itu ya. Itu bisa masuk ke dalam turunannya nanti. Jadi kalau di kampus saya itu, kalau dulu itu kan kita membuat aplikasi itu base-nya adalah menggunakan flowchart, menggunakan UML diagram, menggunakan DFD, menggunakan flow map, menggunakan data flow diagram ya, atau use case dan lain-lainnya. Nah, tapi dengan adanya UI UX ini kita bisa menggambarkan aplikasi tanpa membuat rancangan UML diagram yang tadi gitu. Gitu Pak Wahyu. Oke, baik. Untuk peserta mungkin ada pertanyaan. Oh, ada dari Ilham Nur, direct message. Dia pesan pribadi. UX itu outputnya desain dari saja ya. Berarti untuk sampai pada aplikasi butuh berkolaborasi dengan pembuat aplikasi. Oke. Ada dua tipe UI UX designer. Ada yang cuman sampai desain, ada yang harus mengerti tentang basic coding ya. Basic coding. Jadi ada yang istilahnya kalau programmer itu kan full stack ya. Full stack itu kan berarti dari front end sampai back end ya. Kalau UI UX designer sebenarnya enggak cukup cuman sampai hasil jadi desainnya. Nah, mereka juga harus mendampingi si developer programnya. Oke, saya kasih contoh lagi ya. Pertanyaannya bagus nih. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya membuat desain ya. Mana ya? Oke, ini aja.
Ya, kita bisa lihat desainnya di sini. Di sini ada satu ilustrasi. Ya, kita itu harus benar-benar menggambarkan ke si developer bahwa ilustrasi ini tuh ukurannya berapa. Makanya kalau di dalam Figma itu kita bisa lihat nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ukurannya berapa, dari atas berapa, dari kiri berapa, itu bisa kita lihat. Nah, ini termasuk teman-teman kalau mau menggambarkan CSS-nya, ini bisa ada di dalam Figma. Seperti itu. Jadi nggak hanya cukup untuk mendesain aja kalau buat saya. Kita juga harus bisa turun ke dalam minimal untuk desain tampilannya gitu. Nggak mesti logiknya kayak kalau kayak login ini kan logik ya, harus masukin password dan lain-lain itu kan logik. Tapi untuk desainnya itu kan kita bisa ikut serta. Ya kayak di sini kita bisa lihat ukurannya berapa, warnanya apa, ya. Terus ada border berapa, itu bisa kita masukkan. Termasuk kayak interaction-nya. Login itu kan interaksinya adalah one click gitu ya. Ketika diklik dia akan lari kemana. Nah itu adalah interaction-nya. Seperti itu. Ya, ini teman-teman nanti kalau misalkan pakai Figma bisa dilihat di inspect nanti ya. Ya, ukurannya berapa. Nanti kan ada ya. Nah, ini bisa langsung dipanggil tuh. Position absolute, width-nya berapa, height-nya berapa, left-nya berapa, top-nya berapa. Yang ngukur height sama top. Gitu. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, pemateri yang bertanya ke peserta. Nah, nanti peserta yang bisa menjawab akan mendapatkan dopres dari panitia. Oke, mungkin pertanyaan simpel saja sebelum berakhirnya, karena hampir Oke. berjam ya acara kita. Silakan. Sejam lebih kayaknya nih. Iya. Hampir 2 jam. Oke, simpel aja. Setelah tadi pemaparan UI UX desain ya dari saya, kira-kira apa yang tergambar di benak kalian tentang UI UX desain? Silakan. Oke, silakan dijawab. Bisa langsung raise hand atau langsung aktifkan mikrofonnya, atau bisa melalui chat. Kalau malu-malu berbicara, silakan chat. Ilham Nur tuh. Oke, silakan Ilham Nur. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materinya yang sudah sangat menggugah ya. Jadi sudah lama mau belajar mengenai UI dan UX. Kebetulan sekarang itu lagi bersama tim Gumstreet untuk desain-desain jasa. Cuma sekarang tertarik ke UI dan UX. Sekarang yang kami dapatkan itu bahwa UI dan UX itu harus saling klop. Kenapa? Karena untuk mendapatkan suatu pengalaman yang baik, user mendapatkan pengalaman yang baik itu butuh visual yang baik juga kayak gitu. Jadi bukan hanya visual yang baik, tapi bagaimana fungsi dari desain itu, fungsi dari apa yang kita buat kayak gitu. Intinya desain visual bagus dan tidak membingungkan pengguna, memudahkan pengguna dalam mengatasi masalahnya kayak gitu melalui UX. Dan untuk membuat ini kita butuh juga research, kita butuh banyak sekali researchnya tadi, itu bagian dari UX, dan user itu outputnya nanti ada carta, ada matriks dalam bentuk apa ya, dalam bentuk kayak kanvas begitu, Canva begitu. Kemudian kita visualisasikan dengan UI lah yang mengambil peran dalam bagaimana membuat visual yang baik kayak gitu. Mungkin itu saja. Oke. Oke, bagaimana pemateri? Ya, bagus sekali ya jawabannya dari Ilham Nur. Keren.
Oke, mungkin Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan seputar UI UX atau ingin bertanya gitu ya, silakan saya open chat kok. Nanti saya share juga materinya di grup ya, Pak Wahyu. siap. Mungkin ada lagi untuk Ilham Nur dari mana? Shopping Dari kampus mana? sekarang lagi mengajar. Oh, lagi mengajar. Ya, siap. Nanti di kolom chat bisa minta nomor HP-nya untuk Baik, baik. ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nanti yang peserta yang menjawab. Silakan Pak Fahrudin, Pak Rifki, Fahrudin. Oh. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaan yang sama ya, Pertanyaan pertanyaan yang saya. sama. Mungkin silakan yang lain barangkali mau menjawab. Yang Ya, cewek-cewek silakan. ini belum ada suaranya nih kayaknya nih. Silakan, pertanyaannya masih yang sama. Bisa diulangi pertanyaannya biar lebih clear. Ya, setelah tadi pemaparan materi UI UX design ya, apa yang tergambar di benak teman-teman semua tentang UI UX design ini? Silakan. Oke, yang cewek-cewek atau yang mahasiswa, mahasiswi, silakan. Sambil nunggu saya kasih share lagi ya sedikit ya. Nanti teman-teman bisa kalau misalkan tertarik dengan UI UX design ya untuk misalkan ingin mendesain aplikasi atau membuat aplikasi Android, teman-teman bisa lihat di material.io ya. Material.io/design ini adalah material desain atau standar-standar yang biasa digunakan oleh developer Android ya untuk penggunaan desainnya ya. Di sini kayak tipografi itu juga ada sama type system skalanya. Nah, ini yang tadi saya gambarkan juga di sini bisa teman-teman lihat nantinya. Seperti itu ya. Termasuk nanti teman-teman bisa ngambil kodenya nih ya. Kalau misalkan teman-teman pengen nah ini kalau XML seperti ini, kalau Flutter seperti ini, nah ini bisa bisa teman-teman gunakan nanti seperti itu. Ini untuk yang ingin developer Android. Nah, kalau yang untuk iOS atau Apple ya produk-produk Apple, macOS, iOS, iPad itu teman-teman bisa buka di Human Interface Guideline ya. Teman-teman bisa buka di developer apple.com. Nah, ini teman-teman bisa lihat nantinya sini ya. Standar-standarnya seperti apa ketika kita mau membuat iOS, guideline-nya seperti apa gitu ya, template-templatenya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nantinya informasi arsitekturnya, loadingnya seperti apa, onboardingnya itu bisa teman-teman cek ya standar-standarnya seperti itu. Kalau butuh referensi tambahan kayak Gojek itu dia punya sendiri desain ininya ya, desain sistemnya. Itu teman-teman bisa buka di asphaltgojek.io ya. Silakan dicek nanti ada ininya apa foundationnya kayak colornya apanya itu semua ada ya, motionnya, tipografinya itu semua ada di sini nanti. Nah, seperti itu. Nah, tinggal ini pegangan buat teman-teman nantinya kalau mau terjun di dalam UI UX design. Seperti itu. Oke, yang suara wanita belum? Dari siapa nih? Nirmala mungkin?
Nita Sahra. Nah, di sini kebanyakan yang muncul nama perempuan. Risma Sarifa, Dwi Mulya, Rizka. Kalau sudah tidak ada, mungkin cukup. Mas ada ini ya. Itu. Apakah ada rekomendasi pelatihan untuk pembuatan aplikasi? Siapa nih? Itu pesan pribadi Titipan. Ilham Nur. Tadi ya, yang tadi udah dibahas ya. Yang tadi. Apakah ada rekomendasi pelatihan? Oh, ada banyak kok untuk UI UX design tuh banyak ininya ya Mas. Apa namanya? Banyak kayak online course-nya banyak ya. Itu bisa cari-cari di Google, banyak lah online course untuk UI UX design, banyak yang free juga. Kalau enggak coba masuk ke Digitalent ya, DTS Digitalent Scholarship. Nah, itu bisa kalau nggak salah ada pelatihan untuk UI UX design juga nanti di situ. Ya. Oke. UX itu sebuah aplikasi yang dibuat sendiri dengan semenarik mungkin dan digunakan. Nah, ini udah ada yang jawab nih, Pak Wahyu. Oke, sudah terwakil. Irfayanti. Irfayanti mungkin Irfayanti bisa kirim. Sudah benar ya jawabannya? Iya, oke. Kirim nomor HP-nya. Jadi masing-masing tadi satu laki-laki, satu perempuan, masing-masing mendapatkan pulsa 20.000 dari panitia. Nanti dikirim melalui nomornya. Silakan sebelum ditutup, Ibu Nirfayanti kirim nomor HP-nya. Oke, mungkin cukup Pak. Sudah ada nomor HP-nya. Mungkin bisa disimpulkan atau sebagai penutupan. Saya selaku moderator mewakili panitia dan dari pihak kampus Amik Lemah Sopeng mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang sangat jelas pemaparan materi untuk hari ini terkait dengan UI UX. Hatur nuhun. Semoga dapat berkelanjutan. Mungkin ada nanti MOU dari kampus yang dikirimkan. Siapa tahu ada sehingga acara hari ini tidak cukup sampai di sini, mungkin ada keberlanjutan untuk selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih juga kepada Amik Sopeng ya, Sivitas Akademik Sopeng atas waktunya dan atas memberikan saya tempat untuk sebagai pemateri ya dalam acara hari ini. Intinya di dalam UI UX design itu hal yang perlu teman-teman perhatiin adalah tren yang sedang berkembang saat ini. Nah, itu hal yang paling penting di dalam UI UX design. Trennya itu seperti apa ya. Kalau yang perlu teman-teman kuasai, tools cukup dengan 1 atau 2 tools aja sudah cukup ya, kayak misalkan Figma dengan Notion, Figma dengan Miro. Nah, itu udah cukup sebenarnya. Terus kalau untuk di dalam UI UX design sendiri yang perlu teman-teman perdalam adalah desain sistemnya ya. Desain sistemnya itu yang perlu diperdalam karena hal tersebut yang paling sering ditanyakan oleh perusahaan ketika kita melamar pekerjaan nih. Pasti ada pertanyaan tentang Anda pernah membuat desain sistem atau belum, atau membuat style guide atau belum. Nah, itu pertanyaan yang paling penting biasanya yang sering ditanyakan ketika kita melamar UI UX design, seperti itu ya. Intinya materi UI UX design ini sangat banyak, sangat terbuka luas di Google, banyak banget yang membahas ini. Kalau teman-teman tertarik belajar terus aja gitu, nanti pasti bisa gitu. Mungkin sekian dari saya kembali saya ucapkan terima kasih
pada Pak Wahyu, pada Pak Ketua, pada Amix Topeng, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin nanti kita juga akan ada next webinar seperti ini Pak Wahyu ya. Oke, saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.